seorang ayah yang dekat secara spiritual, justru dia harusnya hadir dalam kehidupan anaknya. Karena dia sadar tanggung jawab dia sebagai laki-laki adalah mewariskan dalam tanda kutip keimanan dan nilai spiritual pada anaknya. Anak-anak butuh secara psikis ayahnya itu terlibat dan menjadi role model dalam kehidupan dia. Jangan sampai di mata orang lain something, di mata keluarga sendiri nothing. Selamat datang di channel Ayah Hadir bersama Daniel Mananta Network, bersama saya dengan Yeri Patinasarani. Dan dalam kesempatan episode kali ini menurut saya ini yang sangat spesial karena kita kedatangan seseorang yang ini seperti mimpi jadi kenyataan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Ya, makasih banyak, senang banget diundang. Programnya udah saya denger, udah saya dapat informasinya, dan bagi saya ini program yang keren. Waduh. Namanya itu udah sangat ya ear catching lah, Ayah Hadir. Aduh. Terima kasih dan senang banget kedatangan Pak Ustadz bisa berbagi. Tentu banyak hal yang bisa kita urai, kita bahas, mungkin juga bisa kita sinergikan bersama-sama ya untuk melihat banyak hal menjadi lebih baik dah. Betul, gitu ya. betul. Jadi kan orang mengenal Pak Ustadz nih sebagai apa ya, salah satu pemerhati tentang fungsi ayah, keluarga, juga fokus di edukasi anak juga. Betul. Apa sih Pak Ustadz yang melatar belakangi hati yang besar ini, ya hati yang mulia ini sehingga terlihat sekali Pak Ustadz tuh mengeluarkan energi, pikiran, hati, terutama hati ya. Karena saya percaya dari hati itu nyampe ke hati soalnya. Apa yang melatar belakangi Pak Ustadz untuk mencurahkan energi ini? Iya, bagi saya sih. Ya sebenarnya saya juga terinspirasi dari banyak orang, semisal Bang Yeri juga yang artinya bahwa kadang kita baru mulai tergerak ketika ada rasa takut yang menghampiri. Kalau Quran tuh punya satu istilah gini, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Hendaklah kalian takut sekiranya di belakang kalian muncul generasi yang lemah. Itu kata Allah. Artinya Allah mengingatkan jangan sampai di belakang kamu muncul generasi yang lemah gitu. Jadi saya mikir kenapa sih Allah pakai kalimat hendaklah kalian takut gitu. Ternyata rasa takut itu bisa jadi energi gitu. Kan kayak kita bisa lari kenceng pas dikejar-kejar anjing. Betul. Ada debt collector nagih gitu ya, bawa golok kita larinya kenceng gitu ya. Ada rasa takut ya, kayak saya punya kawan ya, dia kebetulan lagi habis kecelakaan kena gips waktu gempa di Jogja tahun 2006, dia bisa lari kenceng tuh pada saat gempa dari rumahnya gitu. Ada dasarnya apa? Rasa takut. Nah rasa takut ini saya peroleh justru ketika saya bertemu dengan banyak pengalaman di lapangan ya. Artinya saya ngelihat, wah ini kayaknya saya harus bergerak, saya harus bekerja sama dengan banyak pihak ya. Karena saya menemukan langsung misalnya anak-anak yang laki-laki yang dalam tanda kutip menyimpang seksualnya, dan dia sebenarnya juga meminta pertolongan ke kita gitu. Karena dia merasa saya ini nggak tenang hidup saya siapa bilang saya ini bahagia jadi gay. Ada yang bercerita sama saya gitu ya, karena saya juga merasa tidak nyaman dengan ini gitu ya. Dan saya tanya apa penyebabnya, ternyata diantaranya karena fatherless ya, tidak punya figur ayah. Saya juga menemukan misalnya anak-anak perempuan yang kehilangan keperawanannya, yang saya ngelihat eskalasinya semakin meningkat. Bahkan BKKBN tuh mengeluarkan salah satu risetnya tanggal 4 Agustus 2023 kalau nggak salah, bahwa 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun tidak lagi perawan. Artinya mereka banyak yang sudah hamil di luar nikah, anak-anak usia SMA. Ya, dua fakta ini saja sudah membuat saya takut. Waduh, ini kok jangan-jangan ini anak saya, jangan-jangan ini ponakan, jangan-jangan kerabat saya gitu. Ditambah belum lagi isu-isu semisal pornografi. Ya, bahwa pornografi tidak bisa dianggap remeh karena dia kerusakannya bisa lebih parah daripada narkoba. Maka ada sebagian menyebutnya narkolema, narkotika lewat mata. Karena orang kalau sudah rusak bagian otak yang disebut PFC ya, prefrontal cortexnya,
dia bisa sistem kontrol dia menjadi rusak. Braking sistemnya udah nggak ada. Makanya sekarang kita disodori fakta bahwa ada seorang bapak memperkosa anak kandungnya, atau misalnya seorang kakak berhubungan incest dengan adik perempuannya. Dan yang mengerikan tadi, belum lagi kasus-kasus narkotika yang terserang. Nah, saya melihat hasil diskusi mereka, kenapa sih lo bisa begini? Ya mau nggak mau akhirnya saya tersadarkan bahwa ada yang dalam kehidupan dia yang hilang. Ya, ada yang dia punya ayah tetapi yatim, istilah yang kami kembangkan. Ada ayahnya secara fisik tapi tidak ada ayah secara psikis. Ya, jadi makanya saya sangat senang itu ada istilah ayah hadir. Kan bukan hanya ayah hadir secara fisik. Betul. Karena hari ini kan ada ayah hadir secara fisik. Ya, pulang, duduk bersama anak, tapi ayah sibuk dengan gadgetnya gitu. Dan itu yang membuat anak-anak tidak terkoneksi. Ada yang istilah yang kami kembangkan serumah tapi tak sejiwa. Ya, berkumpul tapi tak terkoneksi, ya bersama tapi tak terhubung. Nah, ketika kita lihat fenomena ini, anak-anak yang fatherless ini, saya ngelihat apa yang harus kita kembangkan. Mau nggak mau kita berikan edukasi. Mau nggak mau kita ngelihat isu fatherless ini isu apa sih? Ya, apakah ini sebatas masalah psikologis? Nah, sampai saya menemukan, karena saya seorang pendakwah juga, ternyata memang mau tak mau ranah yang membuat orang itu tidak terlibat, seorang laki-laki dalam pengasuhan, ini sebenarnya juga penyimpangan dan nilai-nilai spiritual. Penyimpangan dari nilai-nilai spiritual. Ya, artinya seorang ayah yang dekat secara spiritual justru dia harusnya hadir dalam kehidupan anaknya, karena dia sadar tanggung jawab dia sebagai laki-laki adalah mewariskan dalam tanda kutip keimanan dan nilai spiritual pada anaknya. Dia tidak hanya sekedar gue udah kasih makan lo ya, gue udah transfer lo setiap bulan, apalagi sih yang kurang. Oh, nggak seperti itu. Anak-anak butuh secara psikis bagaimana ayahnya itu terlibat dan menjadi role model dalam kehidupan dia. Ketika anak-anak merasa terluka, ya ayahnya yang cuek, nggak peduli, abai, maka dia punya kantong jiwa, yang kantong jiwa ini kalau tidak diisi oleh ayahnya yang mengisi dengan tabungan cinta, dia cari orang lain. Nah, orang lain inilah yang kita nggak sadar, para penjahat yang berusaha untuk mengambil peluang itu. Nah, inilah saya lihat, makanya hampir yang mengerikannya adalah ketika saya misalnya berinteraksi dengan beberapa orang yang jadi penjahat. Anehnya adalah waktu itu kami pernah nanganin kasus salah satu penjahat yang berhasil melakukan upaya boleh dibilang ada salah satu anak kebetulan dia ketangkep karena narkoba. Nah, dan setelah tes urin ternyata anak ini negatif. Dia ini ternyata cuma pengedar. Tapi yang menarik lagi, dia ini ternyata anak orang kaya. Bapaknya berpenghasilan tinggi dan dikasih jatah bulanan. Dan dia sendiri ternyata adalah seorang yang nggak make. Ya, ini membuat kami heran kenapa dia menjadi pengedar. Umumnya orang jadi pengedar karena motifnya dua. Satu, miskin, kan butuh uang. Kedua, biasanya dia karena pemakai. Jadi dia berharap ada pasokan. Kan. Ini ternyata enggak. Tapi dia jadi pengedar. Nah, akhirnya setelah diinterogasi, akhirnya dia mau menjebak sang bandar gitu. Sang bandarnya diceritakan bagaimana dia duduk di sebuah lobby mall. Bandarnya itu kita lihat di CCTV. Nah, menariknya bandar ini datang, kita lihat di CCTV pakai topi pet. Dia melakukan treatment yang menurut kita sangat humanity. Bagaimana dia berdatang langsung menepuk bahu si anak. Saya bilang, sorry ya boy, gue telat. Makasih ya sudah sabar nunggu, good boy. Nah, banyak ayah yang tidak tahu bahwa bahu bagi anak laki-laki ini harga dirinya. Ayah yang gak pernah nepuk bahu anak laki-lakinya, seraya memujinya, tuh anak akan mencari lelaki dewasa lain yang mau menepuk bahunya meskipun kepala preman. Ya ternyata, kenapa? Karena geng motor aja, kepala gengnya itu melakukan treatment itu ya. Hebat loh, habis bacok 5 orang. Kenapa? Bahu bagi laki-laki itu harga diri. Harga diri bagi laki-laki itu udah kayak NKRI, harga mati gitu. Makanya kalau dia nggak dapet dia cari gitu. Kita kaget ngelihat pemandangan itu ditampilkan lewat CCTV dan kita dengar dari alat penyadap. Yang kedua, ya ini polisi belum gerebek nih. Dia duduk melakukan treatment
pembicaraan yang nggak pernah ditanyakan ayah. Maaf nih, ayah biasanya kalau ketemu nanyanya udah makan belum? PR udah belum? Ini enggak, dia nanya are you happy? Pertanyaan yang membuat anak ini matanya berbinar sampai dia ngerasa wow. Langsung dia peluk om ini, saya bilang makasih ya om doang ngerti banget perasaan aku gitu. Akhirnya polisi berhasil menggerebek dan menangkap si bandar ini. Yang justru kami shock itu ketika ditangkap di Kapolsek, ternyata bandar ini pemegang sertifikat pelatihan keayahan 6 buah dari Eropa. Artinya ternyata para penjahat sendiri tahu bahwa apa yang membuat anak-anak itu bisa dekat sama dia. Dia ternyata belajar parenting, belajar fathering. Kebayang nggak kalau misalnya hari ini tokoh agama nggak belajar fathering, ya guru-guru nggak belajar, apa yang terjadi? Anak kita justru mengidolakan sesuatu yang justru menyengsarakan dia itu. Betul. Makanya kenapa saya bilang ketika ditanya apa sih yang membuat saya melatar belakangi ini, saya bilang saya nggak mau anak saya atau anak-anak yang saya jaga, entah itu ponakan atau anak tetangga, itu menjadi sasaran dari para penjahat ini yang punya motif yang buruk gitu ya. Dan dia memakai sebuah strategi yang harusnya itu dilakukan oleh kita gitu. Saya sepakat sih Ustadz, dan soalnya saya pernah lewati fase itu. Aku punya background tuh 9 tahun drugs addict. Jadi perkenalan pertama tuh adalah lewat seorang penjual minuman yang ramah gitu. Jadi dia tahu nih, ini anak kalau ditawarin sekali sampai 5 kali kayaknya nolak nih. Tapi kalau ke 20 kali, 30 kali belum tentu. Nah di pikiran saya seumur hidup yang menanyakan 20 kali, 30 kali, ya kebetulan ini. Dan saya waktu itu tidak punya masalah dengan papa saya, meskipun papa saya itu jarang di rumah. Tapi saya menemukan satu paradigma dan taste baru itu mengenai tepuk bahu, apresiasi dan sebagainya. Betul. Lalu kalau saya mengutip ya, kalau saya tidak salah nih, perkataan dari Dr. Aisyah Dahlan yang kayaknya saya sepakat deh bahwa sebagai mantan pengguna, taste itu, drugs itu, mau itu downer atau hyper, itu bisa menyamai rasa happy yang dialami oleh seorang anak yang sering dipangku, dipeluk, dirangkul. Jadi dopamin dan endorfinnya mencapai sebuah titik level yang mirip dengan stimulan-stimulan yang memang didesain oleh organisasi kan, sehingga rasanya menyerupai. Kalau orang tanya kenapa drugs itu lumayan sulit dilepaskan, karena melepaskan orang dengan narkoba sejatinya seperti memisahkan seorang anak dengan ayahnya. Apalagi ayahnya nggak peduli. Kan biasa kalau ngurus gitu Pak Ustadz ya, ibu-ibunya ya. Gitu. Nah makanya itu jadi dilematik banget. Akhirnya muncullah sebuah gagasan tentang ayah hadir ini. Artinya kalau kita nggak peluk, orang lain yang peluk. Kalau kita nggak rangkul, maka orang-orang jahat yang akan di luar rumah yang akan ambil tanggung jawab penuh. Dari situlah cikal bakal kerusakan-kerusakan itu. Tapi se-urgent apa sih Pak Ustadz, aku mau nanya mengenai intervensi spiritual ini. Kan Pak Ustadz akhirnya menjadi seorang pendakwah yang akhirnya mengambil tanggung jawab ini. Karena buat bapak sekarang kan kayak ayo ikut seminar loh, anak saya baik-baik aja gitu kan. Susah sekali untuk merendahkan hati, menerima intervensi gitu. Gimana Pak Ustadz? Yang perlu kita pahami adalah agama sejatinya kan memandu kita untuk bagaimana menjalani kehidupan. Dan termasuk kehidupan bagaimana menjalani peran sebagai seorang ayah, sebagai seorang laki-laki. Misalnya di Al-Quran sendiri justru ketika berbicara tentang tanggung jawab ayah itu Allah ingatkan bukan tentang memberi nafkah. Tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Orang-orang beriman jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini itu menyapa para ayah, para laki-laki agar dia jangan sampai dia sibuk dalam hal ini
mencari uang, tapi anaknya dalam ini jeblos ke neraka. Karena anaknya atau keluarganya atau pasangan jeblos ke neraka. Tanggung jawab yang ditanya oleh Allah tentang tugasnya dia. Mau nggak mau, ayat ini mengingatkan bagaimana seorang ayah harus menjadi pendidik. Sehingga ketika saya misalnya melihat isi Al-Quran, saya akhirnya dapati bahwa Al-Quran itu berbicara tentang ayah itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Bahkan Al-Quran bisa menggambarkan sosok seorang nabi, rasul yang dikesankan oleh Allah seolah-olah dia tidak punya umat. Seolah-olah. Artinya cara Allah menceritakan adalah Allah ingin mengesankan bahwa ini ada rasul yang dikesankan dia tidak punya umat, tapi hanya mengurusi keluarganya, hanya mengurusi anaknya saja. Ya, dan nabi dan rasul dimaksud adalah Nabi Yakub. Mungkin kalau di Nasrani disebut Yakub ya. Nabi Yakub di keyakinan Muslim itu nabi yang mulia, yang diceritakan oleh Al-Quran tuh dia dialognya hanya dirinya dengan anaknya. Dia dialog dengan Yusuf, dialog dengan anak-anaknya menjelang ajalnya. Nah, menariknya sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran seorang rasul yang dia dikesankan hanya dialog dengan anaknya. Ini kan sebuah gambaran bahwa bagaimana dialog terhadap anak itu bukan hal yang remeh. Betul. Sampai diwakili oleh seorang yang memiliki predikat tinggi, yaitu Nabi dan Rasul. Bagaimana Nabi dan Rasul punya kesempatan untuk dia misalnya meluangkan waktu dialog. Dan ketika saya gali lagi isi-isi Al-Quran, dan bahkan ada sebuah tesis yang ditulis oleh salah satu ahli pendidikan dari Universitas Ummul Qura Mekah, ternyata Quran itu memuat 17 dialog pengasuhan. Dari 17 itu 14 dialog itu ayah dan anak. Ya, 2 dialog ibu dan anak, 1 dialog ayah dan ibu bersama anak. Itu setelah di riset. Jadi ternyata Quran itu lebih banyak mengajarkan dialog ayah dan anak. Dan ini menjadikan isyarat. Kenapa ya Quran mengajarkan dialog ayah dan anak? Agar para ayah yang dalam hal ini punya semangat spiritual, jangan merasa bahwa engkau menjadi seorang hamba Tuhan itu hanya berdasarkan engkau rajin sujud, engkau rajin puasa, tapi engkau lupa bahwa ayat-ayat Quran mengingatkan tanggung jawab pendidikan itu banyak. Ya, makanya ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kenapa Allah sampai mengatakan hai orang-orang beriman? Karena yang akan membuat para ayah tersadarkan tanggung jawabnya dalam mendidik hanya keimanan. Ya, sehingga kalau ada orang, maaf nih, seorang muslim, saya berbicara konteks muslim, dia semangat berpuasa. Ya, ketika saya tanya, kenapa Pak semangat banget puasa di bulan Ramadan? Dan dia bilang, ya karena saya semangat, karena saya orang beriman. Karena Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sehingga dia merasa, karena saya beriman, saya puasa gitu. Makanya saya langsung bilang gini, ternyata ayat-ayat Quran mengatakan tentang keimanan bukan cuma puasa, Pak. Ternyata ada ayat lain mengingatkan bahwa kalau Bapak berpuasa karena Bapak merasa beriman, ada ayat mengatakan, wahai para Bapak, keimananmu wujudkan adalah dengan mendidik anak dan keluargamu. Itu ada dalam Al-Quran. Sehingga jangan sampai kita untuk berpuasa beriman, tapi gila mendidik anak nggak pakai iman. Betul. Itu yang membuat saya menyadari bahwa persoalan keayahan ini persoalan mengingatkan kembali bagaimana tanggung jawab nanti seorang ayah nanti di akhirat. Ya kalau kita mengingat seorang muslim diingatkan tentang bagaimana nanti ada hari di mana kamu akan ditanya. Akan ada hari di mana kamu akan dihisap pertanggungjawabanmu. Bagaimana nanti posisi kamu di mata keluargamu, posisi kamu di mata anak dan istrimu. Karena Nabi memberi satu indikator saja, ciri itu orang itu baik. Jadi orang baik nggak usah kamu lihat cirinya dengan dia rajin datang ke kantor polisi bikin SKCK bukan. Tapi ciri orang baik kata Nabi adalah khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling baik sama keluargamu. Saya kata Nabi contohnya saya paling baik sama keluarga saya. Makanya Nabi Muhammad itu dalam proses kehidupan menjalani perannya itu tidak bisa lepas dari figur dirinya sebagai ayah. Ayah bagi anak-anaknya dan ayah bagi anak
di lingkungannya. Iya. Sampai-sampai Nabi misalnya ketika berbicara dengan para sahabat yaitu murid-muridnya, Nabi mengatakan kalimat sebelum mengajarkan kalimatnya gini. Innama ana lakum bimazilatil walid wa'allimukum. Sesungguhnya antara aku dan kalian seperti ayah terhadap anak yang mengajarkan. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, aku tuh sama kalian seperti ayah terhadap anak. Jadi Nabi tidak memposisikan diri sebagai guru. Karena Nabi tahu bahwa anak-anak itu kebutuhan batinnya itu lebih utama daripada kebutuhan akalnya. Kenapa saya katakan gini? Kalau guru terhadap murid itu antara kebutuhan akal kan. Saya ingin ngajarin Bang Eri kalau sebagai guru berarti saya sebagai yang akan melatih akalnya. Tapi kalau saya sebagai ayah, saya memenuhi kebutuhan jiwa. Kebutuhan jiwa yang itu kebutuhan dasar manusia. Manusia kalau jiwanya terpenuhi, dia mudah sekali diarahkan, mudah sekali diajak, akalnya mudah ditundukkan. Makanya kalau ada orang sudah terikat jiwanya sama kita, hatinya sudah terpesona, gampang diarahkan. Kayak tadi misalnya Bang Eri cerita misalnya pengalaman bagaimana bisa seorang yang menawarkan minuman itu kan, dia tahu bahwa dia nggak pakai akal dulu, nggak begini logikanya dimainin, enggak kan. Dia berikan sentuhan yang membuat emosi kita merasa nyaman. Kita kok orang nih kayaknya baik banget nih. Gua kayak terpesona nih. Nah, ketika orang sudah terpesona, mau nggak mau kan dia mudah diarahkan seperti itu. Iya, siapa yang dapat hatinya? Betul. Dia yang mendapatkan si pribadi inilah. Betul. Jadi memang, iya saya teringat karena itu pernah disampaikan ayah saya yang waktu itu tahun 90-an tuh dia itu pelatih nasional, pelatih Petrokimia Gresik, dan dinobatkan sebagai pelatih terbaik dan termahal di Indonesia kala itu. Tapi 2 putranya bukan cuma saya nih kena narkoba, begitu. Dan akhirnya dia memilih untuk meninggalkan sepak bola yang dia cintai dari kecil itu untuk menunjukkan kepada saya yang hati ini lagi hancur bahwa saya lebih penting dari bola. Jadi dia bertarung kasih sayang dengan bandar saya. Betul. Dan akhirnya jatuh cintalah saya dengan tindakan fatherhood itu. Ya, jadi ada satu momen di mana tuh saya dipukulin lah ceritanya Pak Ustadz di satu sekolah gitu, rame-rame dipukulin karena saya dituduh maling. Akhirnya papa saya datang. Nah, di sekolah itu diterakin maling lah saya sama papa saya. Nah, papa saya kan bintang bola. Jadi kalau stadion teriakin dia tuh, ya kita sampai tahap bosen lah. Namanya bintang. Itu momen cuma seumur hidup sekali dia diterakin maling oleh semua orang. Gara-gara anaknya. Nah, saya udah gak bisa ngapa-ngapain tuh. Karena saya udah di titik paling mempermalukan ayah saya. Jadi kalau gengsinya, nama baiknya, karirnya itu saya tenggelamkan momen itu juga. Lalu tiba-tiba ini yang buat saya bisa bangkit lagi dan pulih selain pertolongan Tuhan. Tiba-tiba dia rangkul saya di tengah teriakan itu. Lalu dia bilang gini, apapun yang terjadi, kamu tetap anaknya papa. Angkat muka kamu karena saya nunduk. Jalan lagi. Apapun yang terjadi, kamu tetap hadiah yang terindah dari Tuhan buat papa. Situ kami nangis berdua. Nah, saya menemukan sebuah perjumpaan dengan sebuah rasa yang lebih kuat dari narkoba itu. Makanya saya sampaikan ternyata memang ada intervensi spiritual sehingga dia tidak hidup dalam 2 identitas. Beda di rumah, beda di luar. Itu ya Pak Ustadz ya, untuk memenuhi ya. Kan salah satu kekhawatiran saya ini adalah jangan sampai saya berhasil dalam semua karir saya. Lalu saya pulang ketemu anak dan bilang, ma ada om tuh pulang gitu. Sampai enggak ini ya, sampai anak ngerasa orang asing gitu ya. Iya. Ya jadi saya rasa itu hal yang sangat urgent dalam berbagai kebutuhan manusia ya. Betul. Karena saya mau lanjutkan pertanyaan saya ke hal yang berikut Pak Ustadz. Karena kalau biasanya orang tua gagal kan diserahkanlah kepada dunia pendidikan biasanya. Dan akhirnya anak-anak ini banyak sekali waktunya di sekolah. Betul. Nah tadi kita sempat ngobrol sebentar dan saya tersadarkan akan sesuatu tentang apa yang dibangun pada umumnya di dunia pendidikan ini. Betul. Tidak menghasilkan
orang-orang yang siap jadi ayah gitu. Betul. Boleh nggak Pak Ustadz jelaskan sekali lagi, mungkin ini akan sangat menolong para ayah untuk menyadari apa yang sedang dihadapi. Iya, ya memang gini. Pertama kita melihat bahwa sekolah hari ini kan kurikulum kita nggak melihat di sisi politik ya, artinya jangan memandang ini sebagai sebuah hal-hal yang politis atau apapun. Kita hanya memandang hasil kita berinteraksi dengan banyak sekolah, lembaga pendidikan. Mau tak mau kita harus sadari memang sekolah hari ini kan dia didesain berdasarkan kebutuhan industri. Berdasarkan kebutuhan industri. Artinya industri membutuhkan seorang yang piawai dalam urusan manajemen, ekonomi, piawai dalam urusan bagaimana relationship membangun hubungan dengan pekerja atau PR terbaik atau menjadi seorang yang katakanlah menteri atau apapun gitu ya. Tapi tidak berdasarkan kebutuhan bagaimana apa yang menjadi kebutuhan peradaban, saya katakan. Baik. Bahwa peradaban itu dibangun berdasarkan generasi yang dia memang siap menjadi pemimpin yang hebat di masa depan. Baik. Tapi dimulai dari pemimpin yang paling relate dengan kehidupan dia. Maksudnya gini, Nabi SAW itu ada hadis yang saya renungi gitu. Nabi sampai mengatakan gini, Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawabannya. Menariknya, kata kepemimpinan dalam hadis ini kalau dalam bahasa Arab pakai ra'in. Ra'in itu sebenarnya bukan pemimpin tapi penggembala sebenarnya. Penggembala. Karena ra'in itu bahasanya itu dipakai buat orang yang menggembala kambing gitu. Jadi Nabi itu ingin memberitahu bahwa setiap kalian adalah penggembala. Kepemimpinan dalam Islam itu penggembalaan. Artinya kalau kepemimpinan itu pakai kata amir dalam bahasa Arab itu tukang suruh, perintah. Tapi hadis ini nggak pakai amir, tapi ra'in. Supaya setiap kita tahu bahwa kita ini harus dalam tanda kutip menjadi penggembala. Karena kalau tukang suruh kan gini, jalan. Gitu ya. Tapi ini nggak pakai kalimat Ro'in itu kalau gembala kan gini, ini kenapa kambing gua kurus ya? Tadi perasaan ada 40, kenapa sekarang kok 38? Ini kenapa dia nih kambing ini kok ini berantem mulu nih kan gitu ya? Itu kan penggembala yang baik mengatakan gitu. Nah, puncak penggembalaan manusia itu kata Nabi, hadisnya bersambung, fal imamul ladzi 'alan nas ra'in, dan kepengembala bagi manusia yaitu alas pemimpin bagi manusia. Imam bagi manusia itu adalah penggembala terbaik. Jadi manusia itu puncak kepemimpinannya, penggembalaannya adalah menjadi imam bagi manusia. Dia menjadi presiden, dia menjadi seorang katakanlah gubernur. Tapi begitu Nabi menjelaskan ketika dia menjadi puncak kepemimpinannya, Nabi mengatakan warrajulu ra'in fi alihi wa huwa mas'ulun an ra'yatihi wal mar'atu ra'yatun fi baiti zawjiha. Artinya gini, dan seorang laki-laki kepala bagi keluarganya. Di akhirat dia dihisap perlakuannya sama keluarganya, dan seorang wanita kepala di rumah suaminya, di akhirat dia ditanya tentang perlakuan di dalam rumah suaminya. Apa pesannya? Ternyata Nabi Muhammad ingin memberitahu kita bahwa seseorang yang sukses menjadi pemimpin yang hebat menjadi manusia harus dimulai dari kepemimpinan dalam keluarga. Dia harus menjadi seorang ayah yang baik dalam keluarganya, dan seorang wanita menjadi ibu yang baik keluarganya. Nah, hari ini sekolah-sekolah itu selalu menawarkan sekolah kepemimpinan. Kan visi misinya kan menjadi pemimpin hebat masa depan, pemimpin visioner. Tapi indikator pemimpinan ini tidak diberlakukan kepada yang berkaitan dengan peradaban. Dia disebut pemimpin yang hebat kalau berdasarkan kebutuhan industri. Dia punya kemampuan menjadi manajer perusahaan hebat dengan penghasilan 1 miliar dalam sebulan. Misalnya kalau tadi misalnya dia seorang pelatih bola handal gitu yang akhirnya dia mendapatkan pencapaian dengan uang. Pelatih terkenal pastinya uangnya juga banyak gitu. Tapi ternyata tidak dikoneksikan dengan peran dia dalam peradaban menjadi seorang ayah, bagi seorang wanita menjadi seorang ibu. Makanya saya bilang waktu saya diminta jadi konsultan di beberapa sekolah, saya tawarkan kurikulum yang tidak mengerombak dalam pengertian menganggap kurikulum sekarang itu ngaco, tapi mari kita berikan sentuhan bahwa kalau ingin mencetak pemimpin hebat di masa depan yang sederhana aja, bahwa sekolah ini akan mencetak seorang yang siap jadi suami dan ayah yang baik,
Dan seolah ini bagian perempuan siap mencetak seorang yang menjadi istri dan ibu yang baik. Iya. Seperti itu aja. Iya. Karena kalau dia sudah menjadi suami dan ayah yang baik, pasti dia akan tahu tanggung jawabnya. Mungkin ada yang komplain gini, wah kalau begitu Pak Ustadz, nanti anak saya jadi suami baik tapi dia malah malas kerja. Dia bilang justru salah. Betul. Suami yang baik semangat kerja. Betul. Karena dia nggak akan membiarkan anak istrinya kelaparan dong. Betul. Ayah yang baik tidak membiarkan anaknya terlunta-lunta. Betul. Justru konsep dari dalam Islam tentang hadis Nabi tentang seorang itu jadi kepala keluarga dulu sebelum jadi kepala negara, menunjukkan bahwa ada step yang harus dilalui. Ya kalau hari ini kan lompat. Layer berarti Layernya yang dibenerin. Nah kalau sekarang kan lompat langsung, wah pokoknya di sekolah ini kamu akan dicetak menjadi seorang pemimpin hebat di masa depan. Tapi dia seorang manajer yang hebat, tapi gagal jadi ayah atau suami yang baik. Ini yang kita beresin gitu. Makanya saya katakan mau nggak mau ini menjadi ide kenapa hampir setiap sesi kesempatan ngobrol dengan para ayah. Kalau di Muslim itu kan bersyukurnya adalah kita ada sesi sholat Jumat di mana dihadiri para ayah dan calon ayah. Disitulah saya banyak mengembangkan ide-ide ini sebagai seorang pendakwah yang mengajarkan umat. Saya ingin bahwa isu-isu di khutbah Jumat bukan sebatas isu ekonomi, isu politik, bukan sekedar isu tentang surga dan neraka semata, tapi juga menjelaskan tentang tanggung jawab. Jadi saya makanya kalau khutbah Jumat saya ingatkan, ini loh anak-anakmu. Bagaimana engkau sebagai kepala keluarga jangan hanya engkau hebat dengan mencari nafkah. Banyak orang itu yang bersaing untuk menjadi lelaki hebat dengan titelnya, dengan gelarnya, posisi tertinggi di sebuah institusi perusahaan, jabatannya atau mungkin hartanya. Tapi ternyata itu tidak membuat dia hebat di mata Tuhan. Saya bilang. Yang membuat seorang hebat mata Tuhan dalam hadis Nabi adalah ketika dia memulai kehebatannya dari mana? Dari keluarganya. Dari keluarga. Artinya mohon maaf, jangan sampai dia di mata orang lain something, di mata keluarga sendiri nothing. Nah ini yang mengerikan menurut saya. Something di mata orang, nothing di mata anak dan istrinya. Itu sih sebuah, menurut saya sebuah tragedi ketika kita di luar orang terheran-heran sampai rumah orang keluarga terkaget-kaget gitu. Ternyata beda sekali di luar dan di rumah, sehingga tuh menjadi problematika yang kayak benang kusut yang nggak kelar-kelar. Ya sulit ya kalau itu tidak dijadikan sebuah standarisasi atau arah keberhasilan sebuah pendidikan, maka akan dilahirkan laki-laki yang pragmatis saja bahwa keberhasilan adalah segala-galanya, tapi tidak mengurai layer demi layer. Betul. Ya. Karena menurut saya gini loh Bang Heri, justru ketika seseorang laki-laki dia diajarkan oleh Nabi Muhammad bahwa manusia yang terbaik itu adalah yang paling baik sama keluarganya. Ini adalah konsep yang sangat adil. Kenapa sangat adil? Kalau kita di sebuah perusahaan dia berkejar-kejaran dengan titel atau jabatan, kan pasti butuh effort yang besar. Betul. Karena kita peluang untuk jadi manajer kalau kita tingkat pendidikannya rendah, nggak bisa. Dalam tanda kutip ini juga jawaban bagi orang yang, gue kan dalam tanda kutip, gue kan cuman office boy, gue kan cuman security. Saya bilang nggak usah minder, karena yang dibutuhkan justru lelaki hebat itu bukan dengan titelnya. Mungkin ada di antara kita yang diuji dengan harta yang mungkin penghasilan yang sedikit. Tapi tanggung jawab, perhatian terhadap keluarga, itu yang Nabi sebut sebagai bentuk dari hebatnya seorang laki-laki. Artinya gini, walaupun Anda tidak bisa berlomba-lomba dengan kawan Anda dalam urusan karir di perusahaan, Anda tidak bisa berlomba dengan teman-teman seangkatan Anda untuk harta, tapi berlomba-lomba untuk sesuatu yang bisa Anda kejar apa? Jadilah kepala keluarga yang baik. Itu sederhana. Kepala keluarga yang baik artinya gini, seorang security yang saya nggak ingin menganggap soal ini rendah ya, tapi maksudnya gini, ada yang menganggap misalnya dia profesi yang mungkin rendah atau mungkin seorang penyapu jalanan atau apalah gitu, kita nggak usah menganggap ini sebagai sebuah labeling. Tapi misalnya di antara kita ada yang minder laki-laki, misalnya, tapi dia pulang anaknya mengatakan papa. Itu lebih bernilai dibandingkan seorang manajer, top manajer. Ketika pulang justru anaknya papa pulang.
Betul sih. Males. Setuju sih. Mungkin dibilang kalau mau cari quality control yang sejati adalah bagaimana kualitas dia dengan orang rumah dong. Betul, tentu betul. ya. Saya juga nggak mau dong punya anak yang misalnya taat semuanya, semua yang saya mau, yang saya nggak mau, tapi nggak pernah ngomong I love you dad, Betul. nggak pernah aku disambut, Betul, dia betul. cuma siap salah. Iya, betul. Rasanya saya nggak memilih itu deh. Betul. Gitu. Lalu saya juga teringat apa yang pernah papa saya katakan Pak Ustadz gitu. Jadi satu kali dia dicibir lah, berhasil di lapangan, gagal di rumah begitu. Dia rela kehilangan apa aja, tapi dia nggak pernah rela kehilangan cinta kasihnya terhadap anak. Ternyata saya melihat warisan yang diberikan pada saya adalah itu yang dipegang. Iya. Cinta kasih pada anaknya merupakan segala-galanya dibanding semua hingar-bingar karir, medali-medalinya Betul. semua. Dan dia happy. Betul. Dan akhirnya itu menjadi sebuah warisan yang walaupun dia sudah tidak ada, Iya. itu ada di hati Betul. saya. Termasuk mungkin acara channel ini adalah bagian dari hatinya yang saya coba terjemahkan Iya, Masya Allah. dengan kemampuan saya, Masya Allah. menolong juga untuk orang-orang Betul, lain. betul. Makanya lewat itu saya punya pandangan pribadi bahwa buat saya masa depan belum tentu di tangan anak muda, masa depan di tangan seorang ayah. Betul. Karena orang muda misalnya kayak saya tua-tua aja, Betul. tapi dia akan lakukan apa? Itu tergantung dengan apa yang bapaknya lakukan Betul. hari ini, gitu Betul. ya Ustadz ya. Betul, karena salah satu peran kain itu dia melakukan kaderisasi nilai dan Ya, moral. kaderisasi nilai dan Kaderisasi. Jadi ketika seorang pemuda dia hebat di zamannya, Iya. tapi dia nggak menjalankan peran keayahan, Iya. stuck kesuksesan itu hanya di dia. Ya, menarik. Ya, menarik. padahal ketika ayah hadir, Iya. ayah itu sebenarnya melakukan tugas estafet kebaikan dari zaman dahulu yang akan teruskan ke generasi berikutnya. Betul. Itu yang sebenarnya salah satu ide dasar yang kenapa keayahan ini harus kita angkat. Ya, ya. Agar kebaikan itu nggak berhenti di generasi kita. Betul. Misalnya Anda hebat nih di zaman sekarang Iya. sebagai seorang yang pemuda yang Iya. hebat luar Iya, biasa iya, dengan iya, segala iya. prestasinya, tapi Anda tidak membekal diri dengan nilai-nilai keayahan Iya. yang diwariskan ke Iya. anak, maka berhenti kebaikan itu Oh. terkubur ketika Anda meninggal. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Oh. Anda meninggal, selesai. Ya, ya, Anak ya. bilang, ya udah apaan, bapak gue udah meninggal. Iya. Itu hanya kejadian masa lalu. Iya, Lalu nggak ingin niru, apaan mau ditiru? Iya, Dia iya, nggak pernah dekat sama gue. Ya, Cuek. ya. Nah, Jadi- itulah kenapa salah satu yang justru menunjukkan kesuksesan itu adalah ketika dia mewariskan itu. indikator kesuksesan. Indikator kesuksesan adalah di situ. Menarik. Makanya saya selalu bilang bahwa para ayah itu harus menyadari bahwa ketika dia dipulang disambut oleh anaknya dengan Daddy, Papa, itu ada hal yang menunjukkan bagaimana dia telah menjalankan peran kelaki-lakian yang hebat. Artinya kesadaran dia itu kebaikan itu dimulai dari keluarganya. Karena gini, saya ingat dulu itu ada sebuah kisah di dalam dari Islam itu ada seorang pemimpin nama Umar bin Khattab. Dia hendak mencari calon gubernur yang hendak ditugaskan suatu daerah. Nah, gubernur ini hebat, piawai gitu, luar biasa ilmu manajerialnya dan sebagainya. Sampai Umar terkagum-kagum dan hendak memberikan SK sebagai surat pengangkatan gitu ya. Umar izin ke belakang ke kamarnya, tiba-tiba anaknya Umar, dia masih kecil, dari istrinya ketiga langsung mama, abi, papa gitu. Nah, Umar spontan menaikkan anaknya di pundaknya dan dia bermain-main kuda-kudaan. Mungkin kalau zaman sekarang kayak guru TK. Iya, iya, iya. Pemandangan itu dilihat oleh Cagup tadi dari kejauhan. Cagup ini terheran-heran. Kemudian Umar anaknya puas bermain, kembali ke kamarnya. Kemudian Cagup ini bertanya spontan kepada Umar pada saat membawa kertas tadi. Ala'ibta amiral mu'minin. Anda baru saja main sama anak Anda, wahai pemimpin kami gitu. Umar nanya balik, lah emang kamu gak pernah main sama anak sendiri? Dengan filosofis Cagup ini bilang, saya gak sempat main sama anak saya karena saya sibuk ngurus urusan umat. Ini bahasa dia kan, saya sibuk ngurus urusan umat gitu. Dengar jawaban ini, Umar bukannya suka. Umar sebagai pemimpin umat Islam saat itu marah, disobek SK tadi gak jadi berikan. Apa kata Umar? Jangan kamu katakan kamu peduli sama rakyatmu kalau orang yang terdekat denganmu saja tak pernah merasakannya. Wa atidal qurba haqqahu, surat Al-Isra ayat 26 dalam Al-Quran. Berikanlah hak khususnya kepada orang terdekat. Jadi
lingkaran layer yang diajarkan dalam Islam itu, kebaikan itu harus dirasakan orang terdekat dulu. Jangan sampai orang lain melihat kita baik, tapi keluarga nggak melihat kita baik. Mulailah dari yang terdekat dulu. Jadi kesaksian orang terdekat itu nggak boleh kita anggap remeh. Makanya lelaki yang paling gagal bagi saya adalah lelaki yang dibenci sama anaknya sendiri. Kenapa saya bilang gagal? Karena gini ya, kalau kita tidak dicintai oleh istri, mungkin menyesakkan. Tapi sebenarnya istri itu kan dalam tanda kutip orang lain yang bertemu dengan kita saat dewasa, yang akhirnya kita menjalani pernikahan. Tapi kalau tidak disukai oleh anak, ini menyesakkan. Dalam tubuh dia itu ada darah gue loh, ada daging gue loh, seluruh dalam tubuh gue itu sperma itu bercampur dan akhirnya menjadi tubuhnya dia. Itu gue dalam versi mini gitu. Tapi kok gue nggak dicintai sama gue yang versi mini, itu kan menyesakkan. Artinya gini, kalau nggak dicintai sama istri memang menyesakkan. Tapi istri itu orang lain. Ini lo dalam versi mini, tapi dia nggak cinta sama lo. Lu apa yang lu banggakan gitu? Apa yang lu bisa katakan ke orang lain? Hey, I am a success man. Enggak, lu gagal. Karena orang yang sejatinya adalah bagian dari diri lu membenci lu gitu. Bahkan bagi saya, kalau pengen tahu orang itu sukses menjadi seorang laki-laki, tanya anaknya. Indikator berhasil dan gagal akhirnya menjadi fair. Iya, tanya aja anaknya. Anak lu kagum nggak malu? Dia bilang, gue kagum sama papa gue, sukses sudah. Artinya orang nggak usah bercita-cita besar. Yang sederhana ini sudah usah bertarung cukup. Harta, bertarung gengsi, bertarung power, kekuatan. Artinya itu yang akan membuat akhirnya semua laki-laki bisa. Ya, aku boleh tanya satu lagi. Kita udah lama yang ngobrolnya Ustadz. Aku penasaran karena pada akhirnya kita akan berhadapan dengan sebuah realita yang mungkin ini sudah berakar menjadi budaya konfliknya bapak sama anak ini gitu loh. Kalau dalam Kristiani ada beberapa kali tulis, biarlah hati bapak-bapak kembali pada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kembali pada bapaknya. Baru ada something yang terjadi. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Saat ini kan sangat banyak terlihat. Anak-anak pengen kuliah di luar kota, luar negeri. Karena bapaknya datang, dia masuk kamar. Gitu. Jadi mimpinya dia adalah keluar dari rumah dan gak ada urusan sedikit pun dengan bapaknya. Itu ukuran keberhasilan banyak anak-anak hari ini. Bagaimana Pak Ustadz dalam kondisi yang seperti ini, seorang ayah memulai rekonsiliasi? Apakah harus anaknya, tapi kayaknya idealnya bapaknya. Bagaimana proses rekonsiliasi ini terjadi di tengah konflik yang sudah berakar dalam, traumatik dan semuanya gitu? Jadi yang paling pertama kita kalahkan adalah ego. Karena kalimat yang akan membuat kita gagal itu adalah ketika kita selalu dibayang-bayangi perasaan adalah masa gue yang tua, gue yang mendekat. Padahal yang pertama kali harus kita pertahankan adalah bagaimana jangan sampai engkau mati meninggalkan beban yang panjang. Alias kematianmu tidak lagi ditangisi sebagai hal yang karena punya kesan yang baik. Jangan sampai batu nisanmu hanya berisi nama, hanya berisi tanggal kematianmu, tanggal lahirmu, tapi tidak ada batu nisan dalam hatinya anak tentang betapa engkau menorehkan cinta dalam jiwanya. Karena nisan terbaik yang membuat seorang itu ketika wafat itu bahagia adalah ketika dia menorehkan tinta cinta di hati masing-masing anak-anaknya. Nah, itu hanya bisa diperoleh dengan kita mengalahkan ego. Ego yang pertama adalah gua nggak mau gua meninggal, orang lain itu mengenang kita sebagai seorang bintang itu paling hanya durasi seminggu 2 minggu, setelah itu selesai. Tapi anak-anak kita, dia yang harusnya dia akan menjadi pewaris kita, yang harusnya dia mengenang kita lebih lama, karena dia akan menceritakan kita nanti ke anaknya. Jangan sampai cerita tentang kita ditutup mati-matian karena sang anak tidak menganggap kita orang yang layak diceritakan. Artinya kebintangan kita ditutup selesai gitu. Itu yang pertama harus dibatasi. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka mau nggak mau ya kita harus dalam hal ini menunjukkan kesadaran untuk itu. Yang kedua, memang mau nggak mau kalau dari sisi spiritual
jangan sampai kita menjadi ayah yang gagal di akhirat. Yang ketika ditanya oleh Allah di hari pertanggungjawaban, kita gak bisa menjawab tentang bagaimana tugas kita di dunia ini. Bahwa kita lupa bahwa kita punya tugas untuk tadi yang disebut melakukan kaderisasi nilai dan mau iman tadi. Tapi kita lalai dalam hal ini. Karena kalau kita dalam hal ini lalai, maka kita yang nanti berat. Puasa kita, sholat kita tidak mampu mengantarkan kita kepada surga. Tapi karena justru ada anak-anak yang menggugat kita nanti dari kiamat karena kita lalai dalam urusan ini. Yang ketiga, mau tak mau kita sudah membuat strategi bagaimana membuat anak itu mau mendekat sama kita. Salah satu yang selalu saya sampaikan kepada para ayah yaitu connection before correction. Jalin koneksi sebelum mengkoreksi. Ya, ikat hati sebelum menasihati. Fokuslah membangun cinta. Saya tuh selalu pakai kalimat yang mudah dicerna oleh orang gitu. Kalau anak kita udah keburu benci sama kita, sampaikan lagunya Yura. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Artinya bikin supaya dia yang hari ini membencimu karena kekecewaan yang lama, itu bisa kok dia jatuh cinta asal kamu benar-benar memberikan cinta yang tulus kepadanya. Karena dalam Islam, hal jazaul ihsan ilal ihsan, tidaklah balasan cinta itu kecuali cinta. Tidaklah balasan kebaikan itu adalah kebaikan. Hari ini kenapa anak kita tidak mencintai kita? Karena kita tidak fokus memberikan cinta. Yang kita berikan karena kita adalah sisa. Cinta yang sisa. Orang makan, sisa makan nih, itu dikasih. Apa yang terjadi orang kalau makan sisa? Enggak dihargain. Gua makan udah kenyang nih. Lu mau gak nih sisa inian gue nih? Apaan sih malah kesel? Kenapa? Sisa itu orang gak nyaman. Apa yang harus kita berikan? Anak hanya ingin satu pembuktian. Bahwa Bapak hadir di dalam hidup gue bukan memberikan waktu sisa. Tapi dia memberikan waktunya. Makanya yang harus didesain oleh para ayah adalah diberikan waktunya yang penuh untuk anaknya. Gak perlu lama-lama. Selama anak tahu memang waktunya khusus untuk saya. Maka dia tahu inilah bukti cintanya kepada saya. Jangan pernah beri sisa. Karena orang gak akan pernah dikasih sisa. Gitu. Iya misalnya, Pak mau ketemu nanti ya, Papa bayar agenda. Nanti aja kalau mungkin ada waktu kosong. Ya kayak hari ini gak bisa deh. Ini gak bisa gitu. Dan itu membuat anak, gue selalu yang sisa-sisa aja. Pas udah capek baru datang ke gue. Pas udah ini datang, maka gak suka. Tapi misalnya Bapak tadi, kayak misalnya kisahnya Bang Yeri. Sampai ayahnya membatalkan semuanya. Semua yang dia pikir adalah karir dia. Itu adalah sebuah hal yang mungkin ada bisikan setan mengatakan lu gak rugi lu. Tapi dibalas langsung dengan cintanya anak ketika mendapatkan memang gua dibuktikan Bapak tinggalkan semua untuk saya. Dia tidak lagi mendatangi saya dengan sisa waktunya. Artinya jangan pas benar-benar jangan datangi anak pas waktu luang, tapi luangkan waktu untuk anak. Jangan pas waktu luang. Waktu luang tuh kadang-kadang bagi kita yang mungkin sudah banyak karirnya, waktu luang tuh sulit. Tapi kalau kita meluangkan waktu, itu yang harus kita bangun. Nah gini, saya termasuk orang yang tidak percaya kalau ada yang bilang ayah sibuk. Sejatinya tidak ada yang sibuk, yang ada adalah ayah yang tidak memprioritaskan. Gak ada yang sibuk, yang ada ayah tidak prioritas. Maaf nih, sibuk-sibuknya Bang Yeri ditelepon Pak Presiden Jokowi untuk hadir diangkat jadi menteri. Padahal kita besok ada agenda dengan Daniel sebagainya, tiba-tiba siap Pak Presiden. Saya hadir. Saya diundang, siap. Kenapa? Saya memprioritaskan. Saya memprioritaskan, maka saya hadir. Padahal kan ada agenda sudah hadir. Makanya ketika misalnya kita nggak hadir dalam jiwa anak, itu anak tahu bahwa sebenarnya adalah gue nggak prioritas. Sehingga sesibuk-sibuknya kita, kalau kita menganggap anak prioritas, wajib. Makanya saya misalnya mendesain waktu saya, harus ada waktu di mana saya hadir di sesi-sesi di mana anak tuh butuh saya. Satu, anak lagi sedih, wajib saya hadir. Setidaknya gini, kalau saya gak hadir secara fisik, saya hadir secara psikologis. Karena prinsip saya di era digital ini, jadilah ayah yang mudah diakses. Ayah mudah diakses itu. Apa? Dengan teknologi hari ini harusnya anak-anak itu mudah sekali menelpon kita. Kalau telepon mudah diangkat, WA segera dibalas. Karena yang dibutuhkan itu, ya quick response.
Karena ada anak WA lama-lama sama ayahnya baru malam dibaca. Itu menyesakkan dada bagi dia. Atau ada ayah yang di rumah tapi nggak bisa diakses. Ayahnya setiap anak jadi nggak bisa diakses. Padahal yang anak butuh adalah dia mudah diakses. Dan ketika ayah mudah diakses dimanapun dia berada, dia tahu ayahnya nggak kemana-mana. Ayahnya tetap hadir meskipun melalang buana. Saya misalnya dapat undangan ke luar negeri, misalnya beberapa negara. Dan saya misalnya kemarin baru aja melakukan ibadah, membimbing ibadah haji misalnya. Saya selalu mengatakan jika kamu butuh Abi, ya kamu tinggal WA, nanti Abi segera jawab. Misalnya dia hanya untuk misalnya karena dia sekolah homeschooling, dia kemana-mana, mau pergi, mau ada ini sebagainya, saya bilang tinggal hubungi saja. Saya isiin GoPay-nya, dan saya nggak pernah lama gitu. Kalau misalnya tiba-tiba saya baru ngeh dia nelpon dan belum saya angkat, saya telepon balik. Maafin ya, tadi Abi ada apa gitu. Segera, jadi anak tahu dia butuh ayah yang cepat merespons. Wah, iya. Saya juga melakukan hal itu sih. Kayak saya homeschooling anak saya juga demi akses dan kontribusi saya juga. Begitu. Ya, ini jadi sesuatu yang menarik ya. Saya selalu teringat tentang sahabat saya nih, Pak Ustadz. Dia 17 tahun pakai narkoba, nggak sembuh-sembuh. Lalu sembuh dalam satu malam karena untuk pertama kali seumur hidup. Ini saya senang dan saya mau ketawa, tapi itu kenyataannya. Untuk pertama kali seumur hidup bapaknya itu tidak bekerja, bolos kerja, izin, dan ajak anaknya ini makan pecel lele. Itu yang dia tunggu 17 tahun. Setelah itu happy, married, normal, adem. Wow. Sesederhana dan semurah itu pecel lele yang harus ditunggu sama anak 17 tahun, tapi toh dia tetap menunggu sampai itu, karena dia nggak bisa mencari pengganti yang lain. Betul. Jadi Pak Ustadz terima kasih sudah hadir. Harapan saya Pak Ustadz bisa sinergi ke depannya tentu. Dan kalau ada hal yang bisa disinergikan, dan satu kebanggaan dan kehormatan buat saya secara pribadi bisa mengenal Pak Ustadz dan belajar banyak. Sukses selalu apa yang Pak Ustadz kerjakan. Salam hormat buat keluarga dan benar-benar berharap bisa bersinergi di kemudian hari. Mudah-mudahan insyaallah ini akan jadi salah satu yang akan kita siarkan bareng-bareng. Amin. Ya baik, sampai ketemu di episode Ayah Hadir selanjutnya. Jangan lupa ini di-share ke keluarga-keluarga yang membutuhkan juga, karena banyak sekali hal-hal menarik yang bisa dipelajari dalam episode kali ini. Jadi sekali lagi sampai ketemu di episode Ayah Hadir selanjutnya bersama Daniel Mananta Network.